Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sambil menunggu. Alhamdulillah, Sehat, baik. Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah, sami-sami Bu, sehat sadayana ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini saya akan mulai saja sambil menunggu mahasiswa yang lain karena kita dibatasi oleh waktu. Karena itu perkuliahan ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, terima kasih. Pada pertemuan kedua kali ini di mata kuliah belajar dan pembelajaran, kita akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Tujuan perkuliahan pada pertemuan kali ini ada beberapa kompetensi yang harus diperoleh oleh mahasiswa atau oleh Bapak Ibu setelah melaksanakan perkuliahan pada hari ini, yaitu yang pertama itu mahasiswa mampu menganalisis hakikat belajar di dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pembelajaran. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkaji secara kritis kegiatan belajar dan pembelajaran yang terjadi di sekolah tempat Bapak dan Ibu pernah mengenyam pendidikan di tempat tersebut. Ini 3 tujuan perkuliahan untuk pertemuan kali ini. Yang akan kita sharing atau diskusikan yang berkaitan dengan hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelum kita sambil menunggu teman-teman yang lain, di sini nantinya saya akan menunjukkan beberapa gambar. Dalam pertemuan ini ada 4 gambar, kalau tidak salah ada 4 gambar yang nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk mencermati dan memaknai maksud dari gambar-gambar tersebut. Kemudian saya ingin tahu tanggapan dari Bapak Ibu seperti apa nantinya. Mungkin perwakilan saja. Untuk gambar yang pertama saya ingin Bapak Ibu cermati dulu terlebih dahulu, silakan. Kurang lebih 1 menit. Kemudian nanti saya akan mintai tanggapannya perwakilan dari Bapak Ibu. Yang pertama ini, di gambar pertama ini ada gambar yang judulnya itu jangan mengotori alam. Jangan mengotori alam, di mana di sini ada suatu keluarga yang ingin melakukan perjalanan ke Jakarta melalui pelabuhan Bakauheni ini ya, kalau Bakauheni berarti Bakauheni itu dari Lampung. Di sini ada seorang anak, ada Bapak Ibu, ada percakapannya di mana si anak tersebut berkata sesuatu kepada kakaknya. Kemudian di gambar berikutnya menunjukkan si adik kakak tersebut melihat keramaian orang, kemudian adik kakak tersebut melihat pemandangan di laut dan ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah cermati, saya ingin tahu dari Ibu Putri Ayu, gimana tanggapannya mengenai gambar pertama ini? Halo Putri Ayu. Iya, Pak. Hadir. Gimana tanggapannya? Hadir.
Ini tanggapannya bebas ya, Pak? Bebas sih. Tapi yang berkaitan dengan proses belajar, belajar dan proses pembelajaran. Ya, itu dalam gambar nomor 1 itu jangan mengotori alam. Jadi kita harus menanamkan kebersihan mungkin ya Pak, baik itu maksudnya untuk semua, untuk kalangan anak-anak juga diajarkan untuk kebersihan, untuk tidak mengotori alam dalam hal, misal dalam hal kecil tidak membuang sampah sembarangan gitu Pak. Oke. Menurut saya. Terima kasih Bu Putri Ayu. Sama-sama. Kemudian saya akan tunjukkan gambar berikutnya. Ini gambar kedua. Silakan cermati. Kemudian saya nanti akan minta tanggapan di sini. Ada gambar seorang anak. Kemudian ada beberapa kalimat. Dan ada judulnya di situ yang mengajak berdiskusi. Kalau menurut Pak Topik Hidayat, bagaimana tanggapannya mengenai gambar yang kedua ini? Pak Topik hadir? Oh, boleh. Hadir, Pak. Oh, ada. Alhamdulillah. Silakan Pak Topik. Di sini ada Jadi Pak, menurut saya dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini gambar tersebut mengajak anak-anak atau siswa atau bahkan siapa saja yang belum mengetahui atau melihat gambar ini untuk mencari informasi dan menggali informasi tentang bagaimana di keadaan lingkungan kita, terutama di lapisan tanah, struktur tanah, dan tanaman apa yang kita bisa tanam di lingkungan tersebut. Jadi gambar tersebut memberikan semangat dan memberikan arahan untuk kita mencari informasi dan menggali informasi agar kita mengetahui tentang tanah yang jenis tanah yang ada di sekitar kita untuk ditanami pohon apa, dan bisa dipraktekkan oleh siswa atau oleh anak-anak. Kita menanam contohnya cabai atau bunga apa yang cocok untuk di lingkungan kita. Seperti itu untuk mungkin dari saya Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Topik. Itu apa tanggapan dari Pak Topik mengenai gambar kedua. Kemudian gambar berikutnya. Gambar ketiga ini sama halnya tadi seperti gambar yang pertama, ada ilustrasi komik di sini. Boleh cermati sebentar Bapak Ibu, kemudian saya ingin minta tanggapan dari Bu Fitri. Hadir Bu Fitri? Atau Bu Fitri hadir, Bu Fitri Anggra ini? Ada tanggapan Pak? Kalau begitu Bu Masruro hadir? Iya Pak hadir. Ya, Bu Masruro aja kalau begitu. Bu Masruro, bagaimana tanggapan menurut Bu Masruro mengenai gambar ketiga ini? Bentar, Pak. Dari ilustrasinya sebenarnya ilustrasi komedi, tapi ingin mengajarkan suatu hal di sini. Oh di sini ada seorang anak kecil yang membeli rokok. Ya. Itu rokok tersebut, di sini apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan ayahnya. Jadi anak kecil itu meniru orang-orang di sekitarnya, Pak. Misalnya ayahnya, karena ayahnya suka beli rokok di warung, bisa jadi si anak ini mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Atau bisa jadi si ayah ini
menyuruh anaknya untuk membeli rokok ke warung sehingga dia tahu harga per rokoknya itu berapa dan meniru apa yang dilakukan ayahnya. Nah, di sini ada beberapa tanggapan dari banyak orang ketika melihat anak kecil merokok. Merokok itu Dek, tunggu, Dek. Aduh, Masya Allah. Oh, gitu aja ya, Pak. Oh gitu, oke. Terima Sambil ngurus kasih. anak. Ya sudah cukup panjang sekali dan detail tadi. Terima kasih atas tanggapannya Bu Mas Roro. Kemudian gambar terakhir, gambar keempat. Nih. Di sini ada gambar juga anak SD yang tadi, kemudian ada judul juga yang seperti sebuah ajakan. Tadi kan yang tadi juga di gambar kedua juga ada judul yang seolah memberikan ajakan, ayo diskusi. Kemudian di sini juga di gambar keempat ini ada judul yang berisikan himbauan atau ajakan untuk ayo mengamati. Di situ kemudian ada 2 kolom, ada padi ada gambar padi dengan penjelasannya, kemudian ada gambar teh dengan penjelasannya. Terus diawali dengan ada beberapa petunjuk atau perintah di bagian atas gambar tersebut. Silakan Bapak Ibu cermati gambar tersebut. Kemudian saya ingin meminta tanggapan dari Pak Kiki. Sudah hadir Pak Kiki? Pak Kiki Santoso hadir? Atau Bu Hanin sudah hadir di Zoom kita. Pak Kiki coba mungkin itu mikrofonnya di on dulu. Kayaknya itu ada indikator Pak Kiki berbicara tapi suaranya tidak keluar. Atau Pak Topik lagi, sepertinya Pak Topik, boleh? Pak Hendrawan belum. Pak Hendrawan ada hadir? Pak Hendrawan hadir? Bu Desya belum, Pak. Bu Desya katanya lagi di tempat kerja. Terus Bu Putri juga masih di tempat kerja. Paling ini sebenarnya yang belum ada kabarnya Pak Kiki dan Bu Hanin. Bu Hanin bisa mendengar suara saya? Atau Bu Putri Ayu deh, Bu Putri Ayu lagi. Ada chat. Ada chatnya dari siapa? Ya, dari Bapak, Bu itu Bu Desya sudah menjawab. Bu Desya apa Oh, Bu menjawab, Pak? Desya, oh boleh. Bu Desya sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Oh, Pak Kiki juga sama masih kerja, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu yang masih kerja bisa menyimak perkuliahan hari ini. Ini Bu Desya izin menjawab, saya akan bacakan ya. Jadi meski keduanya sama-sama tanaman bisa dikonsumsi, mereka mempunyai tempat untuk tumbuhan yang berbeda, sama seperti kita. Kita bisa belajar dan berkembang di tempat yang berbeda, tapi sama-sama memiliki manfaat nantinya. Oke. Terima kasih. Itu tanggapan berkaitan dengan gambar yang ditampilkan pada gambar 4 ini. Terima kasih Bu Desya. Kemudian katanya Bu Hani sinyalnya kurang bagus ya, tidak apa-apa. Semoga aja Bu Hanin nanti bisa menyimak kembali atau
dilihat kembali. Kemudian nanti saya juga untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang di tempat kerja belum fokus, nanti akan saya coba share lagi video pembelajaran untuk hari ini. Apa-apa nanti Bu Hanin mungkin saya juga akan share kembali di grup mengenai recording atau rekaman dari pembelajaran kali ini. Terima kasih yang berkabar kepada saya siapa saja yang di tempat kerja, siapa yang aktif atau lagi on di pembelajaran kali ini. Nah, terima kasih. Berikut tanggapan yang di gambar terakhir. Nah, dari 4 gambar tersebut, Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dari mulai Pak Taufik, Bu Putri, Bu Desya, sama Bu Masruroh. Nih, kemudian yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan gambar tersebut tadi kan secara datanya, secara rincinya udah dipaparkan nih bagaimana deskripsi atau pemaknaan dari gambar-gambar tersebut. Yang saya ingin tanyakan, dari keempat gambar ini, menurut Bapak Ibu, yang mana yang termasuk gambar yang berkaitan dengan belajar, yang mana yang termasuk gambar dengan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau menurut Bu Putri Ayu, kalau gambar pertama termasuk belajar atau termasuk pembelajaran dari simulasi tersebut, dari simulasi gambar tersebut? Belajar, Pak. Belajar, oke. Iya. Kalau menurut Pak Taufik Hidayat, gambar yang kedua termasuk belajar atau pembelajaran, Pak? Belajar Pak yang ini mah. Yang kedua belajar, gambar dua belajar. Oke, terima kasih. Kalau yang gambar ketiga, menurut Bu Masruroh, termasuk belajar atau pembelajaran? Menurut saya sih pembelajaran, Pak. Pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Masruroh. Gambar yang keempat, Bu Desya, gimana? Menurut Bu Desya ini gambar keempat ini termasuk kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran, Bu Desya? Belajar dan pembelajaran. Oh, jadi termasuk kedua-duanya kalau menurut Bu Desya nih. Yang gambar keempat ini termasuk belajar dan pembelajaran. Oke. Sekarang itu jawaban dari Bapak Ibu. Kemudian di slide berikutnya saya akan tunjukkan berkaitan dengan karakteristik dari belajar. Di sini karakteristik belajar itu dikatakan belajar apabila kegiatan tersebut merupakan atau terjadinya perubahan perilaku dari individu. Karakteristik yang pertama ini. Jadi belajar itu harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu, itu yang namanya belajar. Kemudian yang kedua, harus terjadi perubahan dan perubahan tersebut merupakan dari pengalaman. Tuh, karakteristik dari belajar atau ciri-ciri belajar. Terus karakteristik belajar yang ketiga itu, perubahan tersebut relatif menetap. Jadi perubahan tersebut terus nempel sampai akhir hayat. Ini karakteristik belajar. Kemudian ini karakteristik berikutnya itu, di slide berikutnya itu ada karakteristik berkaitan dengan pembelajaran. Di mana di sini dikatakan bahwa karakteristik atau ciri-ciri dari pembelajaran tersebut itu yang pertama, jadi suatu kegiatannya itu merupakan upaya yang sadar dan disengaja. Ini yang harus dicatatkan. Yang pertama itu kalau pembelajaran itu jadi merupakan upaya sadar dan disengaja. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, pembelajaran itu harus membuat siswa belajar. Jadi di dalam pembelajaran itu ada yang namanya belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam suatu pembelajaran itu ada yang namanya
tujuan pembelajaran, di mana di sini ciri yang ketiga ini tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Jadi di awal-awal yang namanya pembelajaran itu di awal-awal itu pasti ada diutarakan tujuannya itu seperti apa sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran. Itu ciri pembelajaran yang ketiga. Kemudian ciri pembelajaran yang keempat itu pelaksanaannya terkendali, baik isinya, baik waktunya, dan prosesnya. Jadi kontennya juga terkendali, terkontrol atau dikontrol sama kita sebagai PD, kemudian waktunya juga dikendalikan sama kita, dan prosesnya pun dikendalikan sama kita, begitupun dengan hasilnya nanti. Ini 4 ciri dari pembelajaran. 4 ciri dari pembelajaran. Nah, tadi kalau yang tadi, yang ini merupakan ciri pembelajaran. Bapak Ibu kira-kira tadi dari Pak Topik, Bu Masruro, Bu Desya, sama Bu Putri Ayu yang mencoba menjawab atau mengelompokkan gambar mana yang termasuk ke dalam pembelajaran, gambar mana yang termasuk ke dalam gambar mana yang termasuk kegiatan belajar, gambar mana yang termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Saya pengen tanya sekali lagi, setelah melihat karakteristik atau ciri-ciri dari belajar dan ciri-ciri dari pembelajaran, apakah Bu Putri atau Bu Masruro atau Bu Desya atau Pak Topik ingin merevisi jawaban yang tadi berkaitan dengan pengelompokan gambar tersebut, mana yang termasuk kelompok pembelajaran, mana yang termasuk kelompok kegiatan belajar. Kalau dilihat dari ciri-ciri dan karakteristiknya. Silakan. Dari Bu Putri Ayu. Bagaimana? Izin menjawab Bapak, Ya. tapi maaf jika salah. Menurut saya untuk gambar 1 itu belajar karena dalam captionnya jangan mengotori alam. Terusnya itu kayak seperti tadi dalam belajar itu ciri-cirinya kan mengubah individu. Jadi dari awalnya orang itu selalu mengotori alam menjadi bersih gitu Pak, membersihkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Putri. Gitu bukan Pak? Ya, kalau misalkan menurut Bu Putri kalau gambar 2, 3, 4-nya gimana? Kalau gambar 2-nya apa? Kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran? Yang 2 tadi ini pembelajaran nggak tahu nih belum memahami. Nggak apa-apa, nggak tahu. Kalau misalkan yang ketiga ini belajar atau ini pembelajaran? Belajar gak sih? Alasannya? Nggak apa-apa, yang penting udah menyebut belajar. Kalau yang gambar keempat ini? Kalau ini pembelajaran Pak. Pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Ayu. Udah mulai ada remang-remang sedikit menangkap konsep belajar dan konsep pembelajaran. Karena di judulnya juga kan sudah terpisah ya, belajar dan pembelajaran. Berarti kalau di judulnya udah dipisahkan belajar dan pembelajaran, dan kata pemisahnya itu dan, berarti antara belajar dan pembelajaran itu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Nah, coba saya tanya, masih yakinkah Bu Desya tentang jawabannya? Yang gambar keempat itu termasuk kegiatan belajar dan pembelajaran, ataukah gimana? Sebenarnya yang inti dari saya tanyakan ini, ingin Bapak Ibu menunjukkan atau membedakan yang mana gambar yang merupakan kegiatan belajar, yang mana gambar yang merupakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Desya jadi pilih salah satu aja. Yang gambar 4 ini termasuk kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran? Oh, direvisi katanya tuh. Kegiatan keempat ini, gambar keempat ini merupakan kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kalau Pak Topik, gimana Pak Topik? Ya Pak. Gimana? Tadi jawabannya masih mau direvisi
atau sudah dengan keyakinannya mulai gambar kedua yang tadi kata Pak Topik? Ini pembelajaran, Pak. Kalau yang ini pembelajaran. Kalau yang gambar 3? Ini yang nggak nyimak tadi teh. Berarti belajar, Pak. Soalnya yang merubah belajar. hidup. Oke, satu lagi. Bu Masruro, satu lagi. Bu Masruro. Ya, Pak. Gambar ketiga, ini tadi teh Bu Masruro teh jawab apa? Jawaban awal belajar atau pembelajaran? Pembelajaran, Pak. Pembelajaran. Masih yakin dengan jawaban pertama? Kalau setelah melihat dari apa namanya? Dari ciri-ciri belajar dan ciri-ciri pembelajaran. Belajar, Pak. Belajar dirubah jadi belajar. Direvisi. Oke, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah bisa menangkap ya, baik dari Bu Putri Ayu, Bu Masruro, Pak Taufik, dan Bu Desya. Dari keempat gambar tersebut sudah bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk kegiatan belajar, mana yang termasuk kegiatan belajar. Jadi intinya tadi ketika kalau misalkan dilihat dari gambar ini ada dua kelompok gambar, ada gambar yang belajar, ada gambar yang pembelajaran. Dari gambar satu sudah betul, yang satu belajar, yang kedua pembelajaran, yang ketiga belajar, yang keempat pembelajaran. Kenapa Pak, misalkan Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Ramdan, kok yang pertama itu belajar, yang kedua pembelajaran? Karena kalau misalkan dilihat dari tadi, yang dari ciri-ciri pembelajaran kegiatan belajar, maka dapat disimpulkan bahwa yang namanya kegiatan pembelajaran itu tadi yaitu terencana, sedangkan di ilustrasi gambar yang pertama ini tidak direncanakan kan, rencananya itu, niatannya itu bahwa keluarganya itu akan pergi ke Jakarta naik kapal melalui pelabuhan Bakauheni, tapi di jalan dia menemukan sesuatu yang akhirnya dari kejadian tersebut atau sesuatu tersebut yang dimana kejadian itu terdapat banyak sampah di lautan, sehingga sikap si adik kakak itu melakukan kegiatan yang namanya kegiatan belajar karena tidak direncanakan. Kalau direncanakan, barulah disebut dengan pembelajaran. Itu hal dasar yang membedakan antara belajar dan pembelajaran. Jadi kalau belajar dia memperoleh perubahan perilaku, tapi dengan tidak ada perencanaan dan secara spontan. Jadi diambil akibat dari adanya interaksi antara adik kakak tersebut dengan lingkungannya, sehingga dia memperoleh perubahan perilaku dan pengetahuan baru berkaitan dengan membuang sampah. Nah, kalau yang ini di sini ada perencanaan di mana ada tujuan, kemudian ada penugasan, ada perintah, di mana si siswa ini atau orang yang membacanya ini diajak untuk berdiskusi, sama halnya dengan gambar yang keempat ini. Jadi ini udah direncanakan, udah didesain, udah dikontrol waktunya, udah dikontrol tujuannya, seperti yang dimaksudkan dalam ciri-ciri pembelajaran. Jadi upayanya disengaja, karena kegiatan yang gambar yang kedua ini harus dilakukan di sekolah. Kemudian ada pembelajaran ini harus membuat siswa belajar. Digaris bawah siswa belajar, dan tadi ada ajakan yang berkaitan dengan mengajak siswa untuk berdiskusi, mengajak siswa untuk mengamati. Kemudian pelaksanaannya terkendali baik isinya ataupun waktu dan proses ataupun hasilnya itu. Tuh Bapak Ibu berarti sudah bisa membedakan antara mana kegiatan pembelajaran, mana kegiatan belajar. Tuh.
Jadi kalau disimpulkan, hakikat belajar dan pembelajaran itu merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru. Nah, makanya saya ingin menanamkan konsep dasarnya dulu kepada Bapak Ibu sebagai calon guru, di mana belajar dan pembelajaran itu merupakan sebagai bekal nanti Bapak Ibu untuk terjun ke lapangan sebagai pengajar dan pendidik. Jadi hakikat belajar dan pembelajaran itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru sebagai salah satu unsur pendidik agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya, yang mana memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta memahami tentang bagaimana siswa belajar. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi, kalau belajar itu nanti berkaitan dengan perubahan perilaku yang permanen pada suatu individu, sedangkan proses pembelajaran itu proses yang direncanakan atau yang disengaja di mana di dalamnya itu ada kegiatan belajarnya seperti itu. Itu hakikat belajar dan pembelajaran. Sini dijabarkan, nanti Bapak Ibu baca sendiri yang berkaitan dengan konsep belajar dan pembelajaran. Di sini ada konsep belajar, di sini proses pendapatan pengetahuan dan membaca menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memadu perilaku pada masa yang akan datang. Itu konsep belajar menurut ada konsep belajar lainnya. Nah, sekarang ada gambar berikutnya. Sudah kita lewati berkaitan dengan konsep dasar atau hakikat belajar dan pembelajaran. Di sini ada gambar 7 dan gambar 6. Yang saya ingin tahu tanggapan Bapak Ibu berkaitan dengan gambar 7 ini. Ini coba saya pengen tahu dari atau Bapak Ibu silakan buka mikrofonnya yang mau memberikan tanggapan. Boleh? Mengenai gambar yang ketujuh ini. Bu Mia hadir? Hadir, Pak. Nah, Bu Mia silakan. Saya pengen mendengar tanggapan dari Bu Mia berkaitan dengan gambar ketujuh ini. Di sini ada eksperimen dari Pavlov. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Silakan Bu Mia. Bagaimana? Bapak maaf belum ngerti, tadi datangnya telat. Oh, belum ngerti. Kalau enggak gambar ini deh. Oke, bahas tanggapannya Bu Mia seperti apa berkaitan dengan belajar dan pembelajaran pada gambar ini. Apa yang Bu Mia lihat pada gambar tersebut? Di sini judulnya tentang teorema Pythagoras. Ada bapak dan anak nih. Jadi pada suatu pagi, coba deh dijelaskan sama Bu Mia, jangan sama saya. Belum ngerti juga, Oh, Pak. belum ngerti juga, nggak apa-apa. Tapi menyimak ya Bu Mia ya. Iya. Oke, Tadi terima soalnya kasih. telat lagi di jalan. Bu, kalau begitu Bu Henida gimana tanggapan Bu Henida nih berkaitan dengan gambar ke-6 ini? Pak, Assalamualaikum. Maaf ini Waalaikumsalam. di jalan, Bapak. Oh, lagi di jalan, tidak apa-apa. Terima kasih. Siapa lagi yang hadir? Yang belum terdengar suaranya. Pak Kiki sepertinya masih di tempat kerja.
Pak Topik gimana Pak Topik? Mau memberikan tanggapan Pak Topik Hidayat? Sini kan posisinya lagi di luar nih. Berarti kalau di luar itu, di luar sekolah, berarti kondisinya lagi dalam proses kegiatan apa namanya? Belajar. Kegiatan belajar. Ini apa yang belajar yang seperti apa nih? Pak Topik silakan. Oh, siapa ini? Bu Bapak, aku ingin menambahkan, tapi Boleh. Bapak tadi menunjuk Pak Taufik dulu ya, gak apa-apa setelah Pak Taufik aja. Enggak apa-apa. Ibu aja Pak Topiknya, belum ada suaranya soalnya. Bapak, tapi kalau salah maaf ya. Enggak apa-apa, namanya juga kan belajar. Kan ini konsep belajar ya Pak, Ya. sekarang. Nah, dari tanggapan, aku mau menanggapi gambar yang nomor 6 dulu, mungkin. Iya, boleh. Ya. Nomor 6 ya, nomor 6. Kan di sini pada konsep belajar itu ada belajar adalah mengacu pada perubahan perilaku atau potensi individu sebagai hasil dari pengalaman dan perubahan tersebut. Nah, di sini